Rahayu teman-teman, apa kabar semuanya? Kita kali ini mau bahas tentang desas-desus orang Sunda ya. Buat orang Sunda, dengarkan kali ini. Oke, kita mulai pembahasan. Kan berita baru-baru ini kan memang ramai sekali mengenai tentang orang Sunda ya, yang dimana ada salah satu streamer yang membuat banyak orang Sunda itu akhirnya menjadi marah. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Kalau Sunda ada yang anjing. gak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi, lu gak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapam Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob. Kan? Nah sebenarnya ini fenomena Sunda ini kalau kita lihat dari semua sisi, orang Sunda ini mulai mulai dinotis semua orang itu semenjak Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur dengan pola dia mengangkat itu tentang kebudayaan. Hari ini kita berada di tanah Bogor yang mengingatkan kita pada sejarah peradaban Sunda yang bernama Pakuan Pajajaran. Di Pakuan Pajajaran itulah peradaban dikibarkan di berbagai daerah dengan ajaran Siliwangi. Bahwa kebudayaan Nusantara atau kebudayaan Sunda itu mengalahkan politik agama yang banyak terjadi di Indonesia selama ini ya. Itu dikalahkan telak oleh Kang Deddy Mulyadi ya, sehingga pada saat Kang Deddy mengalahkan politik budaya dengan politik agama dan akhirnya politik budaya yang menang. Nah ini orang-orang mulai notice mengenai tentang kebudayaan Nusantara, entah itu dengan wiwitannya, entah itu dengan Sundanya, entah itu dengan Kejawennya atau apapun itu ya. Akhirnya itu semua orang-orang mulai memahami tentang filosofi dari kebudayaan Nusantara ya. Nah, dan kebetulan memang tokohnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu sehingga dia banyak banget membuat perubahan-perubahan yang ada di Jawa Barat tentang lingkungan ya, yang dikaitkan dengan pola-pola leluhur kita di masa lalu yang menjaga alam dengan sangat baik ya. Lalu kejadian di Sumatera itu juga sama. Kejadian Sumatera pada saat terjadi banjir bandang yang sangat besar, salah satu tokoh yang paling mencolok itu adalah Kang Deddy Mulyadi juga. Selain tokoh yang lainnya seperti Ferry dan Pras Teguh dan sebagainya ya. Salah satu tokoh pejabat yang paling mencolok itu adalah Kang Deddy Mulyadi, karena dia itu pemimpin dari tanah Sunda atau Jawa Barat. Dia langsung datang ke sana dan tidak dengan tangan kosong, sehingga orang di semua kalangan masyarakat itu mengeluh-elukan Kang Deddy Mulyadi. Dari mana? Yang asalnya dari Sunda. Nah tapi kalau misalkan kita tarik secara lebih jauh, masih ingat nggak dengan pernyataan Lord Rangga dulu yang mengatakan bahwa Sunda itu bukan hanya tentang Jawa Barat, tapi ada dulu namanya sebuah daratan disebut Sundaland. Ya, Sunda itu bukan orang Bandung aja. Oh, Sunda itu Sundaland dunia. Nah, artinya Sunda itu sangat luas ya. Kita pun semua ini orang Sunda, orang Sundaland maksudnya. Ini kalau kita masuk ke dalam naskah kuno ya, Sundaland itu ya seperti apa ya? Seperti masyarakat maju yang sangat selaras dengan semesta. Kurang lebih gitu garis besarnya ya. Nah, lalu muncul lagi sebuah fenomena di mana seorang streamer yang mengatakan orang Sunda itu ya begitulah dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Sebenarnya buat teman-teman Sunda, buat orang Sunda siapapun, buat kita semua, kita juga orang Sundaland segala macam, tidak perlu bereaksi. Tapi memang kalaupun marah itu pun juga sudah bagian dari alur cerita yang memang semesta buat. Kalau teman-teman nonton beberapa video saya di tahun-tahun yang sebelumnya ya, yang saya pernah bikin tentang Uga Wangsit Siliwangi. Teman-teman coba cek lagi, baca lagi tentang Uga Wangsit Siliwangi. Di sana ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini, saya bacain ya. Saya bacain. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi siapa ratu itu? Dari mana asalnya? Nanti kalian juga akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala gitu ya. Itu dalam bahasa Sunda seperti itu, yang artinya bahasa Indonesia tadi saya bacain ya. Nah, ini kan sebenarnya sekarang momentum nih di mana sebenarnya cerita-cerita yang saat ini terjadi adalah di mana itu mengarahkan menjadi orang Sunda itu nanti dipanggil-panggil. Masalahnya muncul kan di sini juga dikatakan
orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Ketika orang Sunda memaafkan berarti kan ada masalah tuh, ya kan? Ada masalah yang membuat orang Sunda tuh marah. Dari Sumatera, kalau memang kita dari Sundaland lah segala macam, ini marah pasti semua orang Sumatera dengan kondisi ada yang merasa tidak adil lah segala macam ya, pasti marah, semuanya marah. Dan muncul lagi masalah baru dari beberapa streamer, dan ada satu lagi tuh perempuan yang mengatakan orang Sunda juga, tentang orang Sunda ya, itu juga sama. Ini semuanya marah tentang karena dikata-katain sama beberapa oknum ya. Ya nggak apa-apa, memang ini jalurnya ya, ini jalur ceritanya, alur ceritanya. Tapi buat teman-teman yang saat ini yang Sundaismenya sangat-sangat tinggi dan marah, wajar sekali marah ya. Tapi ingat, ada Ugawasi Siliwangi yang mengatakan seperti itu tadi ya. Orang Sunda dipanggil-panggil. Nah ini orang Sunda mulai disebut-sebut nih dari semua orang nih. Orang Sunda sekarang mulai disebut di seluruh Nusantara. Mungkin juga di seluruh luar negeri juga udah mulai notice ya. Ya kan? Nanti setelah disebut-sebut, riuh, bermasalah, dan ribut lagi, orang Sunda memaafkan. Karena kenapa? Karena berdiri Ratu Adil, Nusa Jaya kembali, ya kan? Nah, lalu berapa lama waktunya? Ya, nggak tahu berapa lama waktunya. Yang pasti ini akan seperti itu. Dan perlu diingat, ini kalimat ini tertulis dalam Ugawasi Siliwangi itu di bait-bait akhir, yang artinya ini sudah menuju bait-bait akhir. Tinggal kita lihat gunung-gunungnya saja nih. Di luar negeri sudah banyak gunung-gunung yang serempak nih meletusnya, ya kan? Terlepas dari semua kejadian itu dibuat oleh HARP lah, dibuat oleh elit global lah, dibuat oleh apapun itu, terlepas daripada itu ya. Tapi memang ini adalah alur ceritanya yang saat ini sudah mulai mengarah menuju berdirinya Sang Ratu Adil ya. Ya, kita akan menceritakan ini dengan sangat santai saja, nggak perlu dengan rasa takut, nggak perlu dengan rasa seperti apa. Ini nanti meskipun di luar sana banyak banget orang-orang yang merasa Ratu Adil, tetap menunggu momen dia akan naik. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai hal itu ya. Tapi nanti kita nggak mau terlalu bahas ke situ. Nanti kita akan bahasnya nanti justru akan reminding buat teman-teman semuanya yang mengaku-ngaku itu udahlah cukup, udah berapa tahun seperti itu masih gitu-gitu aja kan. Berarti kan harus ada action yang dilakukan. Kalau nggak ada action yang dilakukan percuma. Kalian harus bikin sesuatu yang membuat sesuatu itu berjalan sehingga nanti kalian muncul. Gitu loh maksudnya, bukan menunggu ya. Gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman ya wajar saja sekarang buat teman-teman di kalangan Jawa Barat maupun atau yang Sundaisme atau yang merasa dirinya Sunda, ya saya pun juga Sunda sebenarnya. Sabar aja, ini memang alur ceritanya seperti itu ya. Jadi kalau kita mengingat, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bait Siliwangi yang mengatakan orang Sunda dipanggil-panggil. Sekarang ini memang waktunya orang Sunda dipanggil-panggil. Orang Sunda disebut-sebut. Orang Sunda lagi naik daun nih. Semuanya menyebut orang Sunda. Bahkan banyak orang yang ingin menjadi warga Jawa Barat, banyak banget. Bahkan orang-orang yang KTP saat ini masih di luar Jawa Barat lagi pengen pindah domisili menjadi warga Jawa Barat. Kenapa? Ada pemimpin Jawa Barat yang sangat-sangat menurut kita sangat bagus lah ya, sebagai jati diri Sundanya ya. Nah itu, jadi ini momennya orang Sunda lagi disebut-sebut ya. Lagi riuh, lagi bermasalah. Nanti mungkin ada lagi nanti yang membuat orang Sunda akan semakin marah lagi. Gak apa-apa, tapi perlu diingat nanti juga orang Sunda akan memaafkan. Karena baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdirilah Sang Ratu Adil. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa membuat teman-teman yang saat ini lagi marah besar, jadi ya paling tidak berpikir lebih rasional ya, sehingga oh iya, ada momen, ada bait ini dari sang raja kita. Sebenarnya ini buat ngingetin kita semua ya juga ya, supaya kita nggak terlalu berlebihan marahnya nanti ya. Oke, jadi diingatkan oleh leluhur kita supaya kita tetap menjaga koridor kesundaan. Mungkin itu aja buat teman-teman. Rayu.